memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membelikan alat kecantikannya yang lain. Keadaan demikian terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, ketika ibunya hendak ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan sebuah alat kecantikan. Tapi ibunya tidak tahu alat kecantikan yang dia maksud. Kemudian ibunya mengajaknya ikut ke pasar. Ayo temani ibu ke pasar. Ada mau ke pasar bersama ibu. Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan yang kamu maksud itu, nak. Namun setelah didesak, Darmi pun bersedia menemani ibunya ke pasar. Aku mau ikut ibu ke pasar. Tapi dengan syarat ibu harus berjalan dalam. Memang kenapa, nak? Aku mau kepada orang kampung tidak berjalan dengan ibu. Kenapa harus malu, nak? Bukankah aku ini ibu kandungmu? Seharusnya ibu berkaca. Lihat wajah ibu yang sudah keriput itu dan pakaian ibu sangat kotor. Aku mau punya ibu beragam seperti itu. Walaupun sedih, sang ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan ibunya mengikuti dari belakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, mereka kelihatan sangat berbeda, seolah-olah mereka bukan keluarga yang sama. Sang anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus, sedangkan ibunya terlihat sangat tua dengan pakaian yang sangat kotor dan penuh tambalan. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Dan mana kamu? Hendak ke pasar. Lalu siapa orang bilang itu? Apakah dia ibu? Itu saja ini bukan ibuku. Dia adalah pembantuku. Laksana disambar petir orang tua itu mendengar ucapan putrinya, tapi dia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Tidak berapa lama berjalan, mereka bertemu lagi dengan seseorang. Hai Dari, mana kamu? Ke pasar. Siapa yang kenal kamu itu? Dia pembantuku. Jawaban yang dilontarkan Darmi itu membuat hati ibunya semakin sedih, tapi sang ibu masih kuat menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya, sang ibu berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. Bu, kenapa berhenti? Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaannya. Saat kemudian, Darmi melihat mulut ibunya komat-komit sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Hei, ibu sedang apa? Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka itu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung, petir menyambar-nyambar, dan suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Hujan deras pun turun, pelan-pelan, kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Bu, maafkan Darmi, Bu, maafkan Darmi, dan tidak akan memulainya lagi. Bu, maafkan Darmi. Namun apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan hingga ke kepala. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Tidak berapa lama, cuaca pun kembali tenang seperti sedia kala. Seluruh tubuh Darmi telah menjelma menjadi batu. Batu itu kemudian mereka
bersandar ke tebing. Mulai masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama batu menangis. Batu itu masih tetap dipelihara dengan baik, sehingga masih dapat kita saksikan hingga sekarang.